Warahmatullahi wabarakatuh. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara buka bersama ini. Nanti akan diisi tausiah oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf. Nanti di ujung tausiah kita berdoa bersama oleh beliau. Mudah-mudahan acara buka bersama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada itu kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengikuti waktu karena sudah sore, kita langsung ke acara inti. Kita langsung akan mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Habib. Mudah-mudahan yang tersebut kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Habib kami persilakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kalau bahasa pantunnya, emak-emak jangan diganggu, anak gadis kudu dijaga. Udah lama ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Iya. Cuma bulan Ramadan doang, Pak. Ibu, kita punya perasaan yang sama itu cuma di bulan Ramadan. Sama-sama nungguin maghrib. Kelihatan sih emang mukanya mah. Dan kita beruntung, bersyukur ya. Tema hari ini itu Ramadan bulan bersyukur. Bersyukur bukan bersaum. Ramadan bulan bersyukur. Kenapa bersyukur? Yang pertama yang kita syukuri apa? Allah udah ijabah doa kita. Selama ini kan kita masih bingung. Allah ijabah doa saya enggak ya? Allah mengabulkan permintaan saya enggak ya? Ternyata doa kita diijabah sama Allah. Buktinya apa? Nih, bapak-bapak nih, ya, emak-emak yang sennya ke kiri belok ke kanan sampai hari ini masih diberikan panjang umur oleh Allah. Kita kan waktu masuk bulan Rajab baca doa. Doanya gimana masuk bulan Rajab? Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina. Emang ente pada lapar aja. Doa yang diajarin oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita udah nyampe bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik, bismillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang minyak makanin opak. Nanti jawab cakep aja pada kagak kompak. Yang datang banyak, yang jawab salam belum pada kompak. No, emak-emak di belakang kagak ada yang jawab salam dari tadi. Pada diam aja. Emak-emak, Bu. Sahur, sahur. Biasanya emak-emak demennya kalau dikasih doa dah, baru pada kompak tar jawab salam. Daun salam, daun belewah. Yang jawab salam insyaallah hidupnya pada berkah. Daun salam, daun saga, yang jawab salam pada masuk sorga. Daun salam, daun nanas, yang jawab salam utangnya lunas. Yang paling kenceng yang terakhir. Berkah kagak kenceng, sorga kagak kenceng, begitu utang, waduh nyaut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan syukur. Kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan syukur? Karena banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah ini nggak minta apa-apa dari kita. Allah bisa menambahkan nikmat, Allah bisa mengurangi nikmat. Surat Ibrahim ayat 7 udah pada apal semua. Bunyinya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, maka otomatis, kata Allah, otomatis akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Dengan ngucap syukur aja tuh udah nikmat, betul? Begitu kita dapat gaji, dilihat THR-nya double, yang 2 tahun kemarin dikasih tahun ini semuanya, ngucap alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang kufur akan nikmat. Begitu buka slip gaji, bukan dia ngucap alhamdulillah, malah ngedumel dulu. Buset, dah gaji gua segini amat ya. Mana THR di hold, bukannya dia ngucap dulu alhamdulillah. Nah, makanya di kalimat yang berikutnya Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Orang yang bersyukur akan nikmat Allah tambah nikmatnya, orang yang kufur akan nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Makanya saya berhenti main di film azab, karena saya tahu azab Allah amat pedih. Sekarang kalau ada yang nonton di Indosiar, judul sinetronnya Magic 5. Begitu kelar Ramadan nanti berubah dia jadi Magicom. Nah, kita bersyukur, Allah hanya meminta kita untuk bersyukur. Lihat baginda Rasulullah. Nabi Muhammad nih kurang apa sih? Di setiap pintu-pintu sorga bersanding nama Allah dan nama Rasulullah. Jangan di pintu sorga, di pintu musola ini aja bersanding tuh. Nama Allah, sebelahnya nama Rasulullah. Nabi Muhammad itu bukan lagi dijamin masuk sorga, tetapi kuncinya sorga dipegang sama baginda Rasulullah. Tapi Nabi sholatnya luar biasa kencang. Kita di sini bagaimana? Tarawih berapa rakaat di sini? Udahlah 11, nyari imamnya yang paling ngebut lagi. Yang speednya 120 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim. Waladolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu akbar. Speednya kencang. Tuh kalau ada imam model begitu, ya, yang usianya udah 80 tahun, keluar masjid muntah-muntah itu. Ya, ngebut banget. Nah, di sini ngomong-ngomong yang azan anak muda apa orang tua ini? Bu, di sini yang azan anak muda apa orang tua? Ini speaker nyampe nggak sih ke belakang sono? Bu, kolaknya udah siap belum? Nih kalau bulan Ramadan ingat ya, bulan Ramadan tuh ada pantangan, kagak boleh sikat gigi siang-siang. Kalau sikat gigi kumur-kumuran pakai es kelapa. Jadi udahlah, lupain aja ibu-ibu di belakang, bapak-bapak aja. Udahlah, sisa 5 menit lagi mah udah mikirnya mah ke itu aja, udah gorengan deh. Sampai mana tadi ya saya tahu siah ya? Sampai saya sendiri kagak fokus. Sampai baginda Rasulullah. Rasulullah ini kurang dijamin apa sih? Dijamin masuk sorga dan dijamin sorga miliknya baginda Rasulullah. Bukan cuma Nabi yang dijamin, tapi kita semua nih. Kata Rasulullah gini, hadisnya bunyinya gini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, masuk ke dalam sorga. Tuh, babe mah kagak masuk. Soalnya kagak ada orang tua di sono. Babe udah tua. Bahkan ente udah tua, kelihatan. Ya, di antara wajah-wajah di sini yang paling tua ente doang. Makanya kayaknya mah ente duluan.
Iya, kata babe, wah kata dia Habib kagak enak banget ngomongnya, saya duluan. Ya kagak apa-apa dah, ya enggak ya. Biarin dah ya, babe belakangan, saya yang duluan nganterin babe. Tapi dijamin masuk surga lu, Be. Apa kata Rasulullah? Semua umatku dijamin masuk ke dalam surganya Allah, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Tuh, ternyata ada yang nggak mau. Makanya kemarin aneh ceramah di SD mana nih, dekat perumahan sini ada SD apa namanya? Bocah-bocah di situ aneh tanya, yang mau masuk surga angkat tangan. Wah, ngangkat semua. Cuma satu bocah doang kagak angkat tangan. Duduknya di pojok belakang lagi. Saya tanya, yang mau masuk surga angkat tangan. Angkat semua, dia doang kagak ngangkat. Aneh bingung, jangan-jangan dia lagi patigon, patah hati, gagal move on. Iya, mana dia perempuan lagi. Aneh takut dia ketemunya sama Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Atau dia gara-gara kediri, ketikung teman sendiri. Udah aneh samperin dah. Makanya kalau mau nyari laki, cari orang Karawang. Karawang itu artinya kaya raya, banyak uang. Iya. Ngaku deh, ngaku. Ya udah, kalau kagak mau orang Karawang, cari orang Cikarang aja. Karena kalau Cikarang otomatis cinta kamu seorang. Aneh tanya tuh sama tuh bocah, Dek, kenapa kok kagak mau masuk surga? Temennya pada mau semua. Bukan kagak mau masuk surga, Ustadz. Loh, terus kenapa tadi ditanya nggak angkat tangan? Soalnya bapak saya nyuruh saya masuk polisi. Berarti itu anak nurut tuh sama orang tuanya tuh. Ini umat dijamin masuk surga. Kurang bersyukur apa kita? Nabi Musa doa, ya Allah jadiin saya umatnya Muhammad, jadiin saya umatnya Rasulullah. Kepengen Nabi Musa modelnya kayak babe gitu, senderan di tembok. Pengen, Nabi Musa pengen. Makanya semua yang datang ke sini ini insya Allah dapat rahmat Allah. Semuanya dapat keberkahan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Apapun niatnya pasti dapat berkah, pasti dapat rahmat, pasti dapat magfirah, pasti. Khususnya yang duduknya nempel di tembok, pahalanya bagi dua sama dinding ya. Ente nih udah dijamin sama Nabi bakal masuk surga. Tapi kata Nabi ada orang yang kagak mau. Ditanya sama sahabat nanya, kamu bertanya-tanya. Sahabat nanya, kata sahabat ngewakilin dah, ente kan penasaran ya. Antum penasaran nggak? Siapa sih yang kagak mau masuk surga? Itu orang beleguk amat ya. Kalau bahasa Spanyolnya mah begitu. Ditanya sahabat nanya, siapa sih ya Rasulullah yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani man aba. Orang yang taat sama saya, kata Nabi, dijamin masuk ke dalam surga. Taat nggak kita sama Nabi? Disuruh puasa, kita puasa nggak? Asal ente tahu puasa ini amalan yang berat. Berat nggak? Berat nggak? Berasa nggak? Berasa? Ya kelihatan memang udah pada lapar. Puasa ini amalan yang berat, yang biasanya dihalalkan oleh Allah di siang harinya ketika tidak ada uzur, maka diharamkan oleh Allah. Makan kagak boleh, minum kagak boleh, hubungan laki bini kagak boleh juga di bulan Ramadan. Awalnya malah sama Nabi sebulan full kagak boleh, baik di siang maupun malamnya. Lah kalau siang malam kagak boleh, kering Pak, betul. Darah putihnya naik ke otak nih, yang ada ngamuk-ngamuk doang. Untung Nabi paham banget dah. Apalagi modelnya begini dah. Padahal Nabi dah paham banget. Akhirnya diubah dah tuh. Begitu masuk ke Ramadan yang tahun kedua, kata Nabi, malamnya bebas dah tuh. Babe yang biasa 5 menit, begitu Ramadan semenit kelar. Iya. Biasa kan dia bisa tiap hari tuh. Ini kan ditahan, cuma malamnya doang. Betul? Nah, ini bulan Ramadan nih amalannya
berat. Kenapa amalan kita berat? Karena hadiahnya sorga. Coba kalau hadiahnya kuaci, pasti amalannya ringan. Karena jaminannya sorga, jaminannya masuk sorga, maka amalan ibadah puasa ini terasa berat. Yang nggak mau, orang yang tidak mau mengikuti Nabi, faman asani man aba. Mereka yang nggak mau ngidupin sunnah Nabi, nggak mau ngikutin syariat Nabi, nggak mau mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi, mereka lah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, Nabi aja yang dijamin masuk ke dalam surga. Itu malam-malam Nabi sholatnya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang, sampai bengkak kaki baginda Rasulullah. Kalau kita kaki bengkak dikit udah kagak sholat. Kalau Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Cuma ya namanya bini tetap aja protes. Saat itu Sayyidah Aisyah yang dipanggil Nabi, ya Humairah, Bu. Waduh, bener dah, itu roaming internasional. Pernah nggak dipanggil sama suaminya Humairah? Pernah nggak? Boro-boro Humairah Habib, Hajar Aswad aja kagak. Nah, ini Rasulullah diprotes sama istrinya. Kata istri Nabi gini, ya Rasulullah, engkau kan udah dijamin masuk surga. Bahkan kalau engkau bikin dosa, langsung diampunin sama Allah. Kok model ibadahnya gini sih ya Rasulullah? Sampai lama sholatnya, apalagi bulannya bulan Ramadan, lebih lama Nabi sholat, lebih panjang bacaannya. Di sini jangankan untuk ruku dan sujud lama, imam sujud semenit aja makmum udah pada goyang di belakang. Itu jangan-jangan imam inalillah kali. Nabi sujudnya lama, rukunya lama, diprotes sama istrinya. Cuma jawaban Nabi mah singkat, padat. Kata baginda Rasulullah, ya Aisyah, ya Humairah, afala akuna abadan sakura. Apakah enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat anugerah yang begitu banyak yang Allah berikan, begitu banyak faedah yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah, anugerah yang begitu banyak. Nabi hanya ingin menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur. Ini ada batu, Pak, tahu batu nggak? Pernah ngeliat batu? Di sini masih ada nggak batu? Ini ada kisah batu di zaman baginda Rasulullah. Nabi lewat di sebuah batu, tiba-tiba ada suara tangisan. Dicari kanan ke kiri, apa yang nangis si Udin, apa yang nangis si Ujang, apa yang nangis si Yusuf, apa yang nangis si Maman, dicari kanan kiri kagak ada yang nangis. Sekalinya dilihat, taunya yang lagi nangis adalah batu. Inilah mukjizat baginda Rasulullah. Batu aja bisa ngobrol sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu ditanya sama Nabi, batu, ente kenapa nangis aja? Emang belum buka puasa? Kata tuh batu, bukan ya Rasulullah. Saya menangis karena saya mendengar ada ayat yang diturunkan oleh Allah, At-Tahrim ayat 6, bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhun nas wal hijarah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang dimana bahan bakar api neraka tersebut adalah batu dan manusia. Tuh. Begitu saya dengar ayat ini ya Rasulullah, saya ketakutan, saya sian ya Rasulullah. Bisa aja nih batu orang Sunda ngomong sian. Saya takut ya Rasulullah, saya takut nanti kalau saya ini jadi bahan bakar api neraka. Tolong dong ya Rasulullah, doain saya supaya saya jangan sampai jadi bahan bakar api neraka. Batu nggak kepengen masuk ke dalam neraka. Batu aja kagak pengen, apalagi kita, betul? Kita kagak pengen masuk neraka, tapi banyak-banyak amalan-amalan neraka yang kadang kita kerjain.
Ya, Nabi Adam dosanya cuma satu, salahnya cuma satu, keluar dari sorga. Kita salahnya banyak, dosanya kepengen masuk, apa kagak kebalik ini? Akhirnya itu batu didoain, apaan ini? Hah? Udah habis waktunya. Kalau begitu bersambung tahun depannya. Nah ini batu akhirnya didoain sama Nabi. Kata Nabi, minta kepada Allah agar, udah buka belum sih? Belum kan? Berapa menit lagi? Udah habis batu, kelar dah ini beneran. Ini batu didoain sama Nabi, berhenti tuh batu nangis. Besok Nabi lewat situ dia nangis lagi. Ditanya lagi, kan udah aneh doain, kok masih nangis aja? Gini ya Rasulullah, kemarin saya nangis karena saya takut jadi bahan bakar api neraka. Hari ini saya nangis karena saya bersyukur kepada Allah karena engkau telah mendoakan saya dan doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat doa Nabi bagi orang-orang yang berpuasa. Kata baginda Rasulullah, li shaimi farhatani, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun indal fitar, kebahagiaan yang pertama ketika mereka berbuka. Bapak-bapak kalau buka puasa senang nggak? Senang ya, apalagi ketemunya teh manis, gorengan, kolak, belewah, es kelapa, senang. Nah, yang kedua kebahagiaan, yang kedua kata Rasulullah, ini yang paling penting apa? Farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti akan bisa memandang dan melihat secara langsung zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Udah ya? Udah buka? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.